Nama saya Mumtazah. Nama saya Khuzaimah Nada Fakriyani. Nama saya Uli Sukabar. Di sini kami akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Satu, periode Makkah. Utsman bin Affan termasuk salah satu as-sabiqun al-awwalun. Beliau masuk Islam setelah mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar. Beliau masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Utsman termasuk keluarga kabilah Umayyah dari suku Quraisy yang lahir pada tahun ke-6 setelah lahiran Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Ia mempunyai gelar Dzunuraini wal Hijrataini yang artinya mempunyai 2 cahaya dan hijrah 2 kali. 2. Periode Madinah. Khalifah Umar bin Khattab wafat dalam tikaman Abu Lu'lu'ah ketika itu sedang menjadi imam sholat subuh menjelang wafat. Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan yang membahas pengganti beliau. Anggota dewan tersebut terdiri dari 6 orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan umat Islam di kala itu, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Taqi bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Dewan ini dibentuk dan diketuai oleh Abu Rahman bin Auf. Tugas utama dewan tersebut adalah menentukan salah seorang di antara mereka untuk menggantikan Umar bin Khattab. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan usaha kodifikasi pembukaan Al-Quran dan disimpan oleh salah satu istri Rasulullah yaitu Hafsah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan melakukan pembaruan. Hal itu didasari adanya kekhawatiran Khalifah Utsman bin Affan kemungkinan terjadi perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama perbedaan susunan surat-surat dan lafalnya karena wilayah Islam sangat luas. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, permasalahan terhadap perbedaan itu masih dalam pemantauan beliau dan beliau memberi kemudahan agar Al-Quran dihafal dengan cepat oleh kaum muslimin. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian direnovasi dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Renovasi itu meliputi luasan masjid dan keindahan corak sesuai dengan kebudayaan Islam ketika itu. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Daerah kekuasaan Islam merambah hingga ke Afrika, Cyrus, dan Konstantinopel. Daerah tersebut dikelilingi oleh lautan luas ke atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan yang ditunjuk menjadi gubernur Suriah. 4. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini semakin dioptimalkan. Hal itu terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang komandani oleh Said bin As dan Hudzaifah bin Yaman. 1. Periode Makkah. Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, lahir di Makkah tahun 13 setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Sejak kecil Ali sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan diasuh oleh beliau. Maka Ali termasuk orang-orang yang awal masuk Islam dan as-sabiqun al-awwalun. Bisa dikatakan Ali adalah orang yang masuk Islam pertama kali untuk golongan remaja atau kanak-kanak. Sifat yang melekat pada diri Ali adalah rendah hati, jujur, soleh, dan dermawan. Setelah dewasa, Ali menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah, dan mempunyai 2 anak laki-laki yang bernama Hasan dan Husain. 2. Periode Madinah. Yang pertama, tidak pernah ketinggalan dalam berbagai perang besar bersama Nabi Muhammad SAW. Ali adalah seorang pemuda yang gagah berani. Hal ini dibuktikan ketika dalam perang Badar, pasukan kafir Quraisy menantang untuk perang tanding. Yang kedua, kejadian pada perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Kembali Ali bin Abi Thalib menunjukkan kegagahannya melawan tantangan para pemuka Quraisy. Yang ketiga, pada tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau perang Parit. Keadaan pasukan Quraisy sudah hampir putus asa sehingga salah satu pemuda dari mereka yang bernama Amir menyeberangi Parit untuk menantang kaum muslimin. Yang keempat, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah terjadi 2 kali perang saudara. A. Perang Siffin, yaitu perang Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Akhirnya terjadi perundingan Daumatul pada tahun 37 Hijriah. Yang B. Perang Waqiatul Jamal atau perang berunta, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah, Tolha, dan Zubair. Pada perang itu, Aisyah, istri Rasulullah SAW, ditolong oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian dikembalikan ke Madinah. 1.
1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pencetus pembentukan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu yang beliau lakukan adalah mengganti para pejabat yang kurang menunjukkan prestasi dalam bekerja. Kebanyakan pejabat yang diganti adalah mereka yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan Bani Umayyah, yang mungkin masih kecewa dengan keputusan sebagian kaum muslimin yang mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Hal ini semakin mempertajam kebencian kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. 2. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. Langkah awal pembenahan keuangan negara ini dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan menyita harta hasil korupsi daripada pejabat kemudian memecatnya. Harta hasil korupsi itu kemudian dimasukkan di Baitul Mal untuk dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup masyarakat. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. Wilayah kekuasaan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib merambah sampai di India. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, penulisan huruf hijaiyah dalam Al-Quran belum dilengkapi dengan harokat, sehingga bagi yang belum memahami bahasa Arab mencermati hal itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Aswad ad-Duwali agar merumuskan pokok-pokok pengembangan bahasa Arab terutama ilmu nahwu. 4. Bidang pembangunan. Bidang pembangunan sangat digalakkan pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terutama kota kuliah untuk menjadi kota pusat kebudayaan Islam, yaitu pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan berbagai ilmu lainnya. Ketika itu menjadi puncak dari perbedaan pemahaman antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkembangan selanjutnya perselisihan tersebut merupakan titik awal terakhirnya pemerintahan Islam yang dipimpin oleh 4 sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin.